Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Jumpa lagi dengan UEJ tentunya. Baik, kali ini ada servisan laptop Asus VivoBook 14. Untuk kendalanya pada tombol keyboardnya yang tidak fungsi adalah tombol powernya ini. Kenapa tadi waktu pas kita colokkan pakai charger dia langsung hidup? Karena memang disetting seperti itu. Kemungkinan soket baterai dalamnya itu dilepas, makanya dia begitu colok adaptor langsung hidup karena tombol powernya tidak fungsi. Nih saya tekan nggak fungsi, tapi untuk tombol semuanya ini fungsi semua. Ini pun nggak fungsi. Oke, langsung saja kita akan bongkar, kita ganti yang baru. Ikuti terus videonya lur sampai selesai. Ini juga touchpadnya enggak hidup, tombol yang lain hidup semua. Cemeng itu apa tamek? Oke lur, ini untuk keyboard yang baru ya, kita akan buka aja. Ini memang untuk laptop yang tombol powernya di keyboard ini riskan seperti itu. Riskannya ya harus ganti semua, meskipun tombol yang lain fungsi, tapi kalau tombol powernya ini nggak fungsi ya nggak bisa dihidupin. Ya bisa dihidupinnya dengan cara pakai charger dan kabel baterai di dalam ini dilepas, makanya dia hidupnya pakai casan. Nah, otomatis kalau hidupnya pakai casan, baterainya jadi nggak berfungsi. Seperti itu lor. Oke, kita langsung bongkar saja. Oke, langsung saja kita buka. Menggunakan solet. Ini guys. Nah, seperti tebakan saya bahwa ini kan kabel baterainya dilepas, supaya ketika menghidupkan nggak perlu tekan tombol power, colok adaptor langsung hidup. Oke, kita akan coba tes menggunakan baterai. Pas dulu kita pasang keyboardnya sebelum, maksudnya kita tes dalam kondisi keyboard belum kita pasang di stemnya. Oke, kita tes dulu. Kalau sudah kita buka, coba diperhatikan. Saya pasang baterainya. Oke, sudah saya pasang baterainya, keyboard sudah pasang. Kita tes. Kalau pakai baterai, meskipun dijawab charger, kondisi keyboard tombol power rusak, nggak langsung bisa hidup. Tapi kalau baterai yang dilepas, pakai adaptor, colok adaptor langsung hidup tanpa menekan tombol power. Sekarang baterai sudah saya pasang, coba saya tekan tombol powernya ini, nanti dia hidup enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hidup ya, berarti memang tombol powernya ini enggak hidup. Di sini lampunya hidup. Oke, permasalahannya hanya pada di tombol powernya. Oke, kembali kita tes keyboardnya.
akan tes keyboardnya ya. Ini nggak bisa kok, kena terkunci. Coba kita hidupkan. Tidak bisa, kita menggunakan eksternal saja. Oke, kita akan tes keyboardnya menggunakan tester keyboard online. Oke, coba dilihat kalau saya pencet warnanya biru, kalau dipencet warnanya putih, ini berarti dia fungsi. Kalau warna biru sudah tandanya sudah dipencet. Oke, kita pencet saja. Oke, yang di atas ini harus menekan tombol Fn. Kamar kecil nih. Oke. Oke, hidup semua ya. Nah, untuk emasnya ini nggak hidup ya. Down, pack down, shift. Oke, normal. Untuk keyboardnya normal. Tadi kan tombol power yang bawaan kalau dipencet dia nggak ada reaksi. Coba saya pencet langsung mati, berarti tombol powernya fungsi ya. Oke, langsung saja kita matikan. Laptopnya sudah mati ya, Meng. Sabar ya, Meng ya. Bentar, ya. Oke, sudah mati. Langsung kita bongkar saja laptopnya. Jangan lupa sebelum melepas soket keyboardnya tadi, ini kita lepas lagi soket baterainya. Kita tinggal geser aja. Oke, kita geser, kita lepas set. Oke, nah sekarang lanjut, kita akan bongkar laptopnya. Sip. Ini kondisi laptopnya seperti ini. Oke, baterai sudah dilepas. Kita akan amankan dulu LCD-nya. Kita lepas dulu LCD-nya. Oke, sudah lepas. Kita lepas untuk baut pengikat engselnya. Kita lepas semua. Ada 3 baut ya. Nanti kalau pemasangan nanti ada 4 baut, 4 lubang, dan baut dalam ada 3 tadi. Biar kita tidak lupa posisi baut dalam jadi di mana. Di sini ada lubangnya segitiga kecil, ini berarti untuk baut dalam yang ini dan ini, yang ini untuk baut luar di casingnya tadi ya. Ini ada lubang segitiganya. Oke, kita lanjut. Setelah terlepas, kita lepas LCD-nya biar aman.
sudah kita ambil, set, LCD-nya kita simpan dulu. Nah, kalau sudah, kita akan melepas mesinnya ini karena posisi keyboardnya ada di bawah mesinnya ini, posisi keyboard. Oke, kita lepas ya. Nah, ini baut ada segitiga kecil, ada segitiga kecil nih. Untuk baut dalam, ingat-ingat saja. Ini juga ada segitiga kecil untuk baut dalam. Nah, ini meskipun ada lubang baut, tapi di baut ini lubang ini dibaut dari luar karena di sini udah nggak ada segitiganya. Emang, aduh. Mas, oke, rasanya gon. Ini sakit ya, sariawan gitu. Oke, kita lanjut semua. Lagi. Lepas ini, lepas. Dilepas, masih ada baut kah? Ini ada baut. Ini soket mouse. Tadi mouse-nya nggak bisa ini. Oke. Juga soket ini sudah bisa diangkat kah? Sudah yang ambil. Kita lepas dulu fan-nya. Oh, ternyata ada fleksibelnya ini, ketutupan fan. Oke, lepas saja. Tadi nggak bisa diangkat. Oke, siap. Masih ada yang memakai. Oke, ini ada sip. Oke, kita akan melepas keyboardnya. Melepas keyboardnya kita tinggal congkel-congkel saja sebenarnya. Congkel.
pesanan Pak. Sudah siap. Siap kok. Pak, ini dia. Laptop ya. Oke. Beli apa lagi? Sip. Ternyata ada. Oh. Sip. Nah, jangan lupa ini kita lepas ya. Ini kan ada soket ini untuk LED nya sih. Lihat di keyboardnya. Kita coba keletek dulu. Bisa diinstal. Sama Mas Windows juga. Datanya. Soalnya dia nggak support. Terus akhirnya diapain Mas? Dia cuma Oke, langsung kita ngeletek ini. nggak usah, beneran nggak usah, cuman Kan jadi install, sumpah. enggak. Beda di sama berapa? Iya Mbak. Apa Mbak? Makasih ya Mas. Sip. Melu aja. Oke, kita rekatkan kembali ya. Rekatkan lagi. Sip. Langsung saja kita pasang. Dan nggak rusak ya tadi. Ini masanya pakai solder karena pengikatnya menggunakan solder.
Oke, pengisinya kita kasih dipanasin ya. Oke, dipanasin. Langsung kita pasang kurang saja. kan dulu YouTube toh. Oli ini kan jangan dikurang. Oh, Oli ini gara-gara dia buat dinamo kayak lo. Oh, bisa jadi, bisa jadi. Alhamdulillah mesin saya aman-aman saja. Yang penting olinya selalu full 1200 mili. Berarti oli ini kan. Berarti Oh, nah aku pas kayak bisik pertama ini kan. Dan oli yo mana? Ada pecah enggak man ya? ya berarti Harus gereja juga enggak pecah ya. Buka. pindah. Ngesor, Meng. Oke, kita Tadi bang ini. Oke, sip. Kita akan pasang keyboardnya. Pasang di sini. Oke, langsung kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hidup. Oh itu bekas keyboard ya? Oh, bisa sekarang. Berarti memang tambahnya aku. Alhamdulillah, touchpadnya bisa. Kita tes untuk keyboardnya. Baterainya masih 90%. Oke, kita tes. Jangan pegang. Tolong. Sini ya. Oke, selesai alhamdulillah. Demikian tadi lo proses pembongkaran serta pemasangan keyboard laptop VivoBook 14. Bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Sampai itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam THS.